Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Rudi SPD. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Dan saya harapkan buat anak-anakku sekalian agar menyimak dan memperhatikan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan juga diharapkan kepada anak-anakku nantinya setelah mengikuti pembelajaran video ini dan setelah anakku nanti menyimak dari setiap pembelajaran, diharapkan anak-anakku sekalian setelah membaca dan mengamati teks iklan, slogan, poster yang disajikan di slide PowerPoint, kalian diharapkan dapat merumuskan pengertian teks iklan, slogan, poster dengan tepat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu teks iklan. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat ada contoh iklan. Yang pertama ini adalah contoh periklanan sabun Biore. Ya, anak-anakku bisa perhatikan ada gambar anak yang sedang mandi yang menggunakan sabun. Terus di situ ada tertulis usir daki tanpa digosok kuat. Ini adalah salah satu iklan dari keunggulan sabun Biore ini. Itu yang gambar pertama. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar Popmia. Pas buat lapar mini. Nah, dari kedua gambar ini tentunya anak-anakku sekalian sudah tahu ini adalah gambar sebuah iklan. Nah, kita lanjutkan ciri-ciri iklan. Di sini ciri-ciri iklan ada 4. Yaitu yang pertama, iklan itu harus informatif. Artinya bersifat memberi informasi atau menerangkan. Kemudian B, komunikatif. Komunikatif dalam keadaan saling dapat berhubungan, mudah dipahami, atau dimengerti. Oh ya, maaf, tadi saya katakan ada 4. Di sini ada hanya 3 ya. Yang C-nya yaitu bahasanya singkat dan padat. Dari beberapa materi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak, atau pengertian iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan.
Nah, untuk pembahasan dari tes iklan, nah, mungkin sampai di sini dan kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu slogan. Seperti halnya dengan tes iklan, slogan dibuat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu karena tujuan utamanya adalah mengajak. Selain bisa digunakan untuk menyampaikan tujuan tertentu seperti apa yang seperti untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap sesuatu, memberikan informasi tertentu sebagai imbauan motivasi sehingga memengaruhi orang lain. Kemudian, dengan tujuan-tujuan tersebut, tidak heran slogan kerap digunakan di berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan informasi publik. Seringkali di sekolah maupun di tempat-tempat umum, kita menemukan sebuah gambar atau kata-kata yang menarik dan mudah diingat serta mempunyai makna yang bagus. Itulah slogan. Nah, di sini ada beberapa contoh slogan. Yang pertama, pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terus selanjutnya, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan di sini juga anak-anakku sekalian perlu memahami bahwa slogan itu tidak sama dengan iklan, tapi walaupun sedikit ada kemiripan, yaitu mempengaruhi orang lain. Tapi di sini di slogan, dia ciri-cirinya itu hanya menggunakan tulisan, ya, hanya tulisan, tidak menggunakan gambar, hanya tulisan saja. Nah, itu ciri-ciri pada umumnya. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian slogan adalah kata atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Jadi, slogan adalah kata atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai slogan dan kita lanjutkan ke pembahasan tentang poster. Nah, poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide atau hal baru atau hal penting kepada halayak. Poster mengendalikan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Dalam hal bahasanya ya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Poster adalah lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai dengan gambar. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster bisa diartikan sebagai plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan dan
tulisan, gambar yang mencolok. Ya, poster bisa diartikan sebagai plakat yang dipasang di tempat umum atau berupa pengumuman atau iklan dan tulisan gambar yang mencolok. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat. Di sini ada 2 contoh ya. Ada 2 contoh gambar poster. Nah, anak-anakku bisa mengamati gambar poster ini. Di poster ini ada gambar bumi, ada gambar tangan, terus ada tulisan. Ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan. Terus gambar kedua ada gambar tempat sampah, terus ada botol, kemudian ada tulisan jagalah kebersihan lingkungan. Oke, baik. Dari gambar ini dan juga dari contoh poster ini, kemudian dari gambar sebelumnya, yaitu slogan. Perbedaan antara slogan dengan poster ini perlu anak-anakku ketahui ya. Ada sedikit yang mencolok. Kalau slogan tadi itu hanya menggunakan tulisan. Hanya tulisan saja. Nah, tapi kalau poster itu menggunakan perpaduan antara gambar dan tulisan. Ya, perpaduan antara gambar dan tulisan. Nah, kita lanjut. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian poster adalah plakat yang terdiri dari kata-kata dan gambar yang memberitahukan suatu ide dan hal penting telah. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menerima pelajaran ini dan juga bersungguh-sungguh untuk belajar untuk masa depan kalian semua nanti, insyaallah. Amin. Dan saya akhiri video pembelajaran kali ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.